Sari itu sudah mati. Kamu sudah percaya. Inti lewat selangkangan. Harus ada yang ngasih tau Makmur kalau bininya tuh setan. Apa ya? Kayaknya mending kita pergi dari kampung ini deh. Awal mula cerita, kita diperkenalkan seorang wanita cantik bernama Sari yang saat itu ingin makan malam. Namun tiba-tiba aja perutnya mulai terasa sakit hingga terjadi pendarahan. Karena ternyata saat itu dia sedang hamil 9 bulan. Sementara suaminya sendiri yang bernama Makmur sedang berperang melawan para penjajah Belanda. Tak lupa Makmur selalu meminta doa untuk diberikan panjang umur agar ia bisa melihat kembali istri dan juga anaknya yang seharusnya sudah lahir. Makanya setiap kali teman dekatnya yang bernama Supra, Jaka, Fajrul, dan Sola ingin menyerah, Makmur selalu memberi motivasi kepada mereka. Bertahun-tahun bangsa ini diinjak-injak, diambil kekayaan alamnya. Sudah saatnya masyarakat Indonesia bersatu dan bangkit melawan. Singkat cerita, Makmur dan keempat temannya yang selamat dari peperangan bersiap-siap untuk pulang ke kampung halamannya masing-masing. Namun karena saat itu cuma ada satu perahu dan lokasi kampung Makmur paling dekat, akhirnya mereka semua sepakat untuk mampir sebentar di rumah Makmur. Sekalian istirahat sejenak sambil makan-makan untuk merayakan kemenangan mereka. Makmur juga cerita kalau istrinya Sari sangat pintar memasak. Mau dibuatin pecel lele, ikan bakar, pepes-pepesan, semuanya dia bisa. Bakar kecombrang? Itu mah gampang, Kang Fajrul. Pepes bisa, pepes tahu, pepes ikan, pepes cumi. Namun saat masuk ke kampung halamannya, Makmur dan teman-temannya itu ngerasa ada yang janggal, dimana mereka nggak ngelihat satu orang pun berkeliaran. Padahal sedari dulu Makmur selalu cerita kampungnya selalu ramai dan dipenuhi anak-anak. Mereka nggak tahu kalau Sari istri Makmur telah meninggal dunia saat ingin melahirkan, dan kini arwahnya selalu gentayangan. Setiap malam sosok Sari berkali-kali memanggil nama Makmur, menangis, sambil menyanyikan lagu untuk anaknya yang juga meninggal dalam kandungan. Para warga yang mendengar itu pun sontak ketakutan sehingga jarang dari mereka ada yang berani keluar rumah saat malam hari. Sesampainya di tempat tujuan, Makmur langsung memasuki rumah dan mencari keberadaan istrinya, melepaskan rasa rindu setelah ditinggal bertahun-tahun. Awalnya Makmur mengira Sari telah keguguran setelah ngelihat perut istrinya yang kempes. Tapi setelah tahu kalau anaknya telah lahir, seketika itu juga kebahagiaan Makmur pun bertambah. Sementara dari kejauhan, Supra, Jaka, Fajrul, dan Sola ikut bahagia sekaligus iri setelah ngelihat Makmur dan istrinya. Namun tidak dengan Kang Ecep, orang yang nganter mereka tadi yang terlihat sangat ketakutan setelah melihat sosok Sari dan berusaha pergi dari tempat tersebut. Jaka yang mengetahui itu pun berusaha memanggilnya, namun Kang Ecep pura-pura tak mendengar dan terus melanjutkan pelariannya. Ya, masa kita kejebak di sini? Hah? Tapi nggak apa-apa. Gak apa-apa, bener. Nggak apa-apa. Demi bangsa dan negara. Gak lama dari itu, Makmur memperkenalkan Sari kepada teman-temannya, wanita paling cantik di kampung ini karena telah memenangkan berbagai perlombaan. Pernah juara 1 pesona wajah kampung, juara 1 putri pasar idaman, dan yang terakhir 3 kali berturut-turut juara 1 putri sungai. Tak lupa Makmur juga memperkenalkan anaknya yang baru aja lahir bernama Cipluk. Di tengah obrolan itu, Jaka ngasih tahu ke Makmur kalau si bapak yang nganter mereka tadi entah kenapa pergi ketakutan. Maka dari itu ia meminta izin untuk menginap semalaman sambil menunggu perahu lagi. Mendengar hal itu, Sari pun menunjukkan satu kamar kosong bekas almarhum kakeknya. Ia juga berjanji besok akan bikin masakan paling enak untuk ngerayain kemenangan mereka. Biasa kalau gitu tuh Bang Supra tuh. Lalu gue juga kalau punya istri
Gue cium-ciumin, gue peluk-pelukin. Gak lama dari itu Sari mengungkapkan rasa syukurnya karena Makmur bisa kembali dengan selamat. Setiap hari ia tak henti-hentinya mengirimkan doa untuk keselamatan suaminya itu. Makmur yang mendengar itu pun seketika terharu dan berjanji gak akan pernah ninggalin Sari lagi. Apalagi sekarang mereka berdua telah dikaruniai satu anak. Sementara itu, Sola yang baru aja mau tidur tiba-tiba melihat bayangan mengerikan. Ia pun sontak membangunkan Supra dan yang lain, tapi anehnya pandangan mereka berbeda-beda. Mas Supra ngelihat bayangan burung, Fajrul ngelihat anjing, sedangkan Jaka melihat sosok setan. Burung. Anjing mah.